Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Islam segenap makhluk, segenap orang, segenap hak yang telah Islam tegakkan, yang telah saya sampaikan pada tahun 2019 pada kesempatan jalsah, begitupun pada jalsah Salanah UK. Namun begitu rincinya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan berkenaan dengan hak-hak dan juga bagaimana hadrat Rasulullah SAW telah menjelaskan hal tersebut, dan sebagaimana hadrat Rasulullah SAW juga, yakni hamba sejati Rasulullah SAW, hadrat Masih Maud salam, menjelaskan rinciannya begitu banyaknya sehingga sekalipun disampaikan berjam-jam sekalipun tidak akan dapat tercover dan tidak mungkin. Tidak hanya semua hak-hak dapat dijelaskan, bahkan apa yang telah dijelaskan pun saya telah menjelaskannya dengan beberapa referensi yang singkat. Untuk itu saya akan sampaikan beberapa sisanya. Islam mengklaim bahwa agama manapun dengan tidak menjelaskan hak-hak dengan sedemikian rupa rinci, tidak juga hukum manusia atau undang-undang yang dapat menyentuhnya seperti yang telah ditampilkan oleh ajaran Islam. Ketika ada seorang manusia yang bijak dan menyukai keadilan membaca rincian tersebut, yakni dari Al-Quran, maka ia akan mengakui bagaimana keindahan ajaran Islam, dan secara spontan keluar dari mulutnya bahwa ajaran yang Islam sampaikan ini betapa indahnya sehingga setiap orang harus memilikinya. Manusia akan melantunkan pujian kepada Allah Ta'ala dengan mendengarkannya. Dan orang yang mencintai keadilan akan secara spontan mengikrarkan, akan mengakui bahwa orang yang melontarkan keberatan kepada Islam adalah keliru. Sebagaimana orang-orang yang hadir di dalam acara-acara kita berasal dari berbagai negeri dan berasal dari berbagai kalangan, dari Afrika juga, dari India, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari Aljazair. Mereka menyampaikan pengakuan. Mereka mengatakan bahwa sebagaimana Islam menyentuh berbagai sisi, ini merupakan sesuatu yang mengherankan bagi mereka. Jadi ini merupakan tugas kita untuk terus menyampaikan kepada dunia
orang-orang yang berfitrat baik, jelaskanlah kepada mereka berkenaan dengan ajaran Islam yang indah ini. Begitupun bungkamlah orang-orang yang melontarkan keberatan kepada Islam. Hak-hak yang Islam berikan adalah berkenaan dengan hak wanita dan pria. Pada saat ini, orang-orang berbicara mengenai persamaan hak-hak antara pria dan wanita, katanya. Ada organisasi-organisasi yang telah berlebihan, bersifat ekstrim dalam hal ini. Mereka, di satu sisi mereka ada yang menuntut haknya, yang kedua adalah bersikap berlebih-lebihan. Jika disebutkan berkenaan dengan hak wanita, maka mereka tidak memperhatikan kaidah. Mereka menyuarakan hak-hak wanita, namun namun di sisi lain mereka merampas hak wanita untuk mengamalkan keagamaan. Ketika berusaha berbicara untuk menyuarakan hak pria, lantas di sisi lain mereka menciptakan kondisi yang menciptakan perselisihan. Begitupun bagi orang yang ingin memberikan hak, entahlah bagaimana itu dapat diamalkan. Sebagaimana mereka sendiri mengakui bahwa di antara persamaan hak laki-laki dan pria, hukum internasional pun, bahkan pengadilan internasional pun bungkam karenanya. Lalu kemasyarakatan sosial, karena kemudahan tradisi dan sebagainya, bagaimana memberikan solusi terhadapnya, mereka tidak dapat mencakupnya. Jadi mereka menyuarakan persamaan hak pria dan wanita, katanya. Mereka beranggapan bahwa mereka telah bekerja keras, berjasa besar untuk itu. Namun mereka tidak melihat, jika menyelami pada sendi-sendinya, apa sih yang harus diperhatikan, apa sih yang harus direnungkan, bagaimana kaidah dan hukum yang harus dibuat. Mereka yang berpikir egois seperti itu tanpa berpikir panjang, mereka menciptakan prinsip untuk persamaan hak. Apakah mereka malah menciptakan keonaran? Apakah mereka menyambungkan rumah-rumah atau malah merusak? Tidak ada yang peduli dalam hal ini. Apakah mereka berperan untuk memperbaiki umat manusia atau malah menghancurkan? Jadi, banyak sekali hal-hal yang mereka tidak renungkan, tidak juga mereka perhatikan. Alhasil, seperti yang telah saya katakan, saya akan sampaikan berkenaan dengan hak-hak pria dan wanita. Bagaimana menurut pandangan Islam? Secara singkat, rinciannya memang panjang. Seperti yang telah saya katakan, akan saya sampaikan beberapa hal. Jika kita memperhatikan lingkungan masyarakat, ketika Rasulullah diutus dan ketika Al-Quran turun, lantas keutamaannya semakin jelas, yakni bagaimana Islam 14 abad yang lalu menegakkan hak-hak wanita dan juga hak-hak pria. Pada zaman itu, ketika wanita tidak dihargai, tidak memiliki status, Islam sudah menegakkan hak wanita. Dan itu pun merupakan ihsan Allah Ta'ala, yakni di zaman ini Allah Ta'ala telah mempersembahkan keindahan ajaran Islam di hadapan kita. Alhasil, berdasarkan referensi Al-Quran, saya akan sampaikan. Al-Quran berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan engkau dari satu jiwa dan menjadikannya berpasang-pasangan, lalu dari antara kedua pasangan disebarkan keturunannya. Takutlah pada Allah Ta'ala
Dan के तकाज़ों का भी ख्याल रखो। perhatikanlah tuntutan kerahiman. इस्लाम की तालीम की बुनियाद Pondasi ajaran Islam adalah ketakwaan. अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala शुरू में फरमाया pada awal Al-Quran telah berfirman bahwa itu merupakan hidayah bagi orang muttaqi. Siapa muttaqi itu? जो अल्लाह ताला से Muttaqi adalah mereka yang takut kepada Allah Ta'ala namun mencintai Allah Ta'ala juga. का अहद करके Dia berjanji untuk memenuhi hak-haknya dan berjalan di atasnya. Inilah Muslim yang hakiki. Ketika Allah telah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. जिन लोगों को मुखातिब किया गया Orang yang diajak bicara ini, वो लोग वो हैं, mereka adalah पहले मुखातिब वही हैं जो मुसलमान हैं। yang diajak bicara sebelumnya adalah umat Islam, dan ini merupakan nasihat bagi umat Islam, yakni selalu ingatlah, wahai pria, wahai wanita, कि अल्लाह ताला ने bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan kalian dari satu jiwa. बस मर्द और Jadi wanita dan pria से वायदा से पैदा tercipta dari satu jiwa. इस लिहाज से Dari sisi ini merupakan satu jiwa. एक ही जिन्स Ketika satu jiwa, फिर अल्लाह ताला ने maka Allah Ta'ala दिमाग भी जिसम बनाए, menciptakan otak yang sama, एहसासात भी एक, menciptakan perasaan dan sense yang sama, begitupun gejolak ये आयत nafsunya. Dan ayat ini dibaca pada saat pernikahan juga, yakni ketika mengikat tali pernikahan. Ini menjelaskan bahwa ये बंधन ikatan ini मजबूत तभी हो सकता है akan kokoh jika timbul kesadaran मर्द के दिल में di dalam hati para pria कि bahwa ये एहसास जो है मर्द के दिल में एहसास पैदा हो जाए bahwa कि एहसास के लिहाज से dari sisi perasaan, dari sisi अकल के लिहाज से gejolak, dari sisi akal, dari sisi hak-hak, औरत और मर्द pria dan wanita adalah sama. इसलिए औरत को Untuk itu, jangan menganggap wanita lebih rendah. Begitupun dinasihatkan kepada wanita. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hadrat Rasulullah SAW, का अपना उसवा beliau memberikan teladan, yakni beliau आम अमूर में dalam beberapa perkara penting biasa meminta saran dari para wanita. Dalam lingkungan masyarakat itu, ketika sebelum datangnya Islam, wanita tidak diberikan status, tidak dihargai, jauh-jauh meminta nasihat dari wanita. Jika bahkan memberikan saran pun tidak diakui saran wanita ini sebelum datangnya Islam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Namun का ये उसवा teladan Rasulullah SAW, yakni dalam urusan penting pun, Rasulullah biasa meminta musyawarah dan saran dari para wanita. की समझ ने Dari amalan Rasulullah SAW ini की जरूरत पैदा कर दी telah menciptakan satu keberanian di dalam diri wanita, sehingga मर्दों की बेजा रोक टोक के सामने भी जवाब देती mereka dapat menjawab ketika pria terlalu menekan. Hadrat Umar, इसी बात पर ada riwayat mengenai Hadrat Umar, ketika राय दी istri beliau memberikan musyawarah kepada Hadrat Umar pernah memarahinya. Kamu tidak punya hak memberikan saran kepada pria, katanya. Istri beliau menjawab, Anda saja yang diam. अब वो जमाना नहीं रहा Sekarang zaman sudah berlalu masa-masa itu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें Hadrat Rasulullah telah memberikan hak kepada kami untuk bicara. Kami pun memiliki akal. हम भी किसी मामले में Kami pun आला राय दे सकते bisa memberikan pendapat yang luhur di dalam suatu urusan. Dan para wanita menuntut ilmu agama, dan dalam urusan keagamaan pun para sahabat wanita biasa memberikan pendapatnya. Di dalam Islam हैं। उस वक्त की मुकाम दिलाया memberikan makom ini kepada wanita ketika saat itu tidak ada harganya wanita di pandangan masyarakat pada umumnya. खुदा का खौफ नहीं पैदा करते हुए Dalam menciptakan rasa takut kepada Allah Ta'ala, कि ये भी नसीहत फरमाई bahkan menasihatkan bahwa कि एक दूसरे के रहमी रिश्तों का भी ख्याल रखें perhatikanlah jalinan kekerabatan satu sama lain, bahwa penjagaan hak-hak yang luas ini dan menegakkannya merupakan jaminan kedamaian di suatu masyarakat. Dan silih berganti keturunan akan terlahir yang menjaga hak-hak tersebut. Jadi seperti itulah Islam menjaga hak-hak. फिर तरके का सवाल है Lalu berkenaan dengan harta warisan, harta peninggalan, Islam menegakkan hak bagi pria dan wanita. तरके का एक हिस्से का
laki-laki diberikan satu bagian, wanita pun tidak diluputkan dari harta warisan, dan diberikan bagian dari harta warisan. Ketika kita melihat masa-masa itu, ketika wanita diluputkan dari harta warisan, bahkan saat ini pun di beberapa negeri wanita masih tidak diberikan hak harta warisan. Saat itu Islam sudah mengatakan bahwa pria dan wanita keduanya mendapatkan hak dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tidak bisa pria berbuat zalim, tidak bisa wanita diluputkan dari apa-apa, tidak juga tidak bisa dia diluputkan karena status sebagai wanita. Saat ini orang yang menyuarakan mengenai hak-hak wanita, coba lihat kondisi mereka sendiri. Lihat sejarah mereka sendiri. Sejarah mereka tidaklah terlalu lama ketika mereka merampas hak-hak wanita. Bukanlah ratusan tahun yang lalu. Lantas sekarang mereka melontarkan keberatan kepada Islam, katanya Islam tidak memberikan hak kepada wanita. Alhasil, dalam hal ini bagaimana ajaran Islam? Allah Ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yakni bagi pria dari harta warisan ada satu bagian yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, apakah itu sedikit maupun banyak. Ini telah diwajibkan bagian tersebut, jadi inilah ajaran Islam. Begitu juga Islam menegakkan banyak hak-hak lainnya. Allah Ta'ala menegakkan hak-hak jika jika pria dijadikan qawwam, pemimpin, dikatakan juga kepada pria untuk menjalankan, membiayai rumah tangga dan merupakan tanggung jawab kamu untuk menjalankan keluarga. Dan ketika dikatakan kepada wanita, kalian juga diwajibkan untuk memenuhi hak kalian untuk menjadikan suasana rumah tangga baik. Dan ketika suami kalian pergi keluar rumah, maka jagalah hartanya, jagalah anaknya, jagalah kehormatan suami kalian. Jadi keduanya diperintahkan untuk memenuhi hak satu sama lain. Tidak hanya Allah Ta'ala mengatakan kepada pria wanita untuk menjaga hak satu sama lain, bahkan Allah Ta'ala pun menyamakan keduanya. Dijelaskan keistimewaannya, berfirman, jika wanita dan pria mengamalkan hal itu, maka kalian akan berhak untuk mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada wanita dan pria yang memenuhi haknya, yakni selain Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kalian, maka Allah Ta'ala pun akan memberikan ganjaran besar kepada mereka. Seolah-olah Allah Ta'ala sendiri yang memberikan haknya kepada kedua manusia tersebut. Meskipun apa hak hambanya untuk menuntut hak dari Allah Ta'ala, namun perlakuan Allah Ta'ala sedemikian rupa, nampaknya seperti Allah Ta'ala memberikan hak kepada hambanya karena pekerjaan baiknya, seolah-olah seperti itu. Saya akan sampaikan ayatnya, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan keistimewaan pria dan wanita Muslim dan berjanji. Allah Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina a'addallahu lahum
maghfiratan अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन wa ajran azima. Sesungguhnya umat Islam pria maupun wanita dan mukmin pria, mukmin wanita dan pria yang taat dan wanita yang taat dan pria yang benar, wanita yang benar, pria yang bersabar, wanita yang bersabar, dan pria yang merendahkan hati, begitupun wanita, pria yang bersedekah, wanita yang bersedekah, dan pria yang berpuasa, wanita yang berpuasa, dan mereka yang menjaga kemaluannya, baik pria maupun wanita. Ingatlah, jadilah menjadi orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan maghfirah dan ganjaran yang besar bagi mereka. Inilah keindahan ajaran Islam. Inilah keindahan ajaran Islam, yakni tidak hanya menasihatkan pria dan wanita supaya memenuhi haknya masing-masing, melainkan bahkan Allah Ta'ala sendiri berjanji akan memberikan haknya kepada pria dan wanita. Bagi mereka yang mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan memenuhi hak masyarakatnya dan menjaga kesuciannya dan memenuhi hak ibadahnya. Lalu dari ayat tersebut jelas juga bahwa bagaimana Islam memberikan makom yang sama, yang setara kepada pria dan wanita, yakni ganjaran bagi setiap kebaikan. Jika pria mendapatkan ganjaran, maka wanita pun akan dapat. Islam mengatakan kepada orang yang melontarkan keberatan bahwa Islam katanya membedakan antara pria dan wanita, katanya. Membedakan di mana membedakan dalam urusan jasmani, dan yang mana penting untuk menegakkan masyarakat yang indah, yakni pria dan wanita hendaknya memahami tanggung jawabnya dan penuhilah supaya rumah menjadi pemandangan surga. Orang yang melontarkan keberatan, kebanyakan mereka di rumah-rumah mereka menjadi tempat yang tidak ada kepercayaan karena mereka telah melupakan kewajibannya. Mereka tidak menaruh perhatian pada pemenuhan hak-hak di rumahnya. Sebagai hasilnya, terbiat anak menjadi rusak di rumah mereka. Jadi jika kita para Ahmadi ingin menegakkan hak tersebut, maka akan menjadi teladan bagi lingkungan masyarakat yang surgawi. Saya akan sampaikan beberapa sabda Rasulullah SAW yang di dalamnya beliau dari berbagai referensi menegakkan hak pria dan wanita. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, kalian keluarlah dengan nama Allah Ta'ala dan keluarlah dengan agama Allah Ta'ala. Janganlah membunuh orang yang lemah, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang yang kecil, kepada wanita, janganlah kalian berkhianat, dan janganlah kalian mengumpulkan harta gonipah, dan janganlah bersikap, karena Allah Ta'ala menyukai orang yang berbuat ihsan. Pada kondisi perang pun, dalam kondisi pertempuran pun, terkadang manusia tidak memperhatikan beberapa hal. Namun di sini Rasulullah SAW menegakkan hak orang tua, anak-anak, wanita, supaya mereka dilindungi ketika pada masa-masa perang. Lalu dalam riwayat dikatakan, Hadrat Abdurrahman bin Aiz radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau bersabda, Rasulullah ketika memberangkatkan peperangan bersabda, janganlah menyerang orang sebelum mereka menyeru. Untuk itu, apakah mereka tinggal di rumah atau kalau tinggal di kemah, menjadi muslim, kalian jagalah wanita dan anak-anak mereka. Jadi Islam mencegah untuk bersikap zalim dan untuk menegakkan ketentraman dan bagaimana perlakuan baik kepada istri, dan berkenaan dengan memenuhi hak para wanita. Rasulullah SAW bersabda,
Hadrat Aisyah menuturkan, Rasulullah pernah bersabda, dari antara kalian yang terbaik adalah mereka yang terbaik bagi istrinya, dan saya adalah yang terbaik kepada istri di antara kalian. Lalu dalam menegakkan kehormatan wanita dan dalam menegakkan hak wujudnya, Rasulullah pernah bersabda kepada para pengikutnya, Hubbiya ilayya wan nisa at-tibu ju'ilat qurratu aini fi salat. yakni Hadrat Anas meriwayatkan, Hadrat Rasulullah bersabda, wanita telah wewangian wanita telah dijadikan, dan kesejukan salat telah dijadikan kesejukan mata bagiku. Ini adalah teladan bagi para pengikut Rasulullah yang harus kita amalkan. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan hak-hak para wanita, beliau menjelaskan bahwa selain perbuatan fahsya dan selebihnya, kesalahan wanita harus kita maafkan. Sungguh memalukan jika ada pria yang bersikap jahat, bersikap galak kepada istrinya. Bersikaplah lembut kepada wanita. Lalu Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, perlakuan penjagaan hak-hak wanita yang dilakukan oleh Islam tidak kita jumpai di dalam agama-agama lain. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, yakni sebagaimana pria mendapatkan hak dari wanita, begitupun sebaliknya. Terkadang ada wanita yang dianggap seperti sesuatu yang hina dan dimintai pekerjaan yang betul-betul menghinakan. Mereka dicaci dan mereka betul-betul menerapkan pardah kepada wanita yang secara berlebihan sehingga seolah-olah mengubur mereka. Hendaknya suami memperlakukan istrinya seperti kawan sejati. Akhlak mulia, akhlak mulia manusia dan hubungannya dengan Allah Ta'ala akan terbukti bagaimana seseorang hubungannya dengan istrinya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Di antara kalian yang terbaik adalah yang terbaik kepada istrinya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, di dalam Al-Quran diperintahkan, jika pria dari sisi ihsan kepada Allah Ta'ala memberikan emas sebesar gunung sekalipun, maka dari itu jelaslah bahwa bagaimana Islam memberikan kehormatan kepada seorang wanita. Padahal diperintahkan kepada pria, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yakni bergaulah dengan wanita dengan baik sekali, dengan sebaik-baiknya, sehingga orang yang bijak dapat mengetahui bahwa dia bersikap ihsan dan baik kepada istrinya. Jika melihat suatu kerusakan, lantas pria diberikan hak untuk mentalak, namun wanita pun diberikan hak oleh Islam untuk menuntut khula. Jika ada suatu ketidakselarasan atau jika suaminya mengganti agamanya atau ada alasan lain yang membuat wanita sudah tidak tahan lagi tinggal di rumahnya, dalam segenap kondisi tersebut wanita tanpa wali bisa pergi ke penguasa waktu untuk melontarkan keluhan, dan jika memang keluhan wanita itu benar, maka wanita itu bisa dipisahkan dari pria tadi dan diceraikan pernikahannya. Dan perlu juga untuk memanggil si suami ke pengadilan. Kenapa wanita tersebut meminta supaya meminta khula?
perlu juga bagi jemaat kita परहेजगारी untuk औरतों को परहेजगारी सिखावें। mengajarkan manusia wanita dari menjauhkan keburukan. Jadi औरत का हक है उसका merupakan hak bagi kaum wanita कि उसका खामन untuk supaya अपना हक अदा suaminya memenuhi hak-haknya. फरमाया, और जबकि इसकी Dan औरत सामने होकर बता सकती है, ketika seorang wanita bisa mengatakan bahwa खुदा से क्या डरेगी जब तकवा ना हो। ketika tidak ada takwa, dalam kondisi demikian औलाद का तय्यब होना तो तय्यबात का सिलसिला चाहता है। अगर ये ना, jika फिर औलाद खराब होती है। अगर ये ना हो jika itu tidak ada, maka anak pun akan rusak karenanya. Untuk itu hendaknya semuanya tobat dan perlihatkanlah teladan yang baik kepada istri. उससे पोशीदा नहीं रख सकता। नीज औरतें छुपी हुई दाना होती हैं, Wanita seperti करना चाहिए। sesuatu yang tersembunyi. Janganlah beranggapan bahwa dia bodoh. Dia di dalam hatinya दूसरों को हासिल करती हैं। menyerap pengaruh kalian. Jika sang suami berada pada jalan yang lurus, maka istrinya pun akan takut kepada Allah Ta'ala. Jadi, memperlihatkan teladan फरमाया कि सब memperlihatkan teladan merupakan tugas para pria. इसलिए उनको नेक असर पड़ता है। Para nabi adalah wujud yang soleh. Untuk itu para istrinya pun menjadi soleh. Jika sang suami jahat, maka istrinya pun akan melihatnya seperti itu. कामों को चोरी करने जाता है, Bagaimana istri akan mau sholat tahajud jika melihat suaminya mencuri? बुराइयां हैं। Ketika si istri melihat suaminya melakukan keburukan, maka itu pun yang dilakukan. Makanya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni wanita terpengaruh oleh suaminya. Sejauh mana kebaikan dan ketakwaan di dalam diri si suami, sebagiannya akan diambil oleh istrinya. Begitupun jika suami malah terjerumus dalam keburukan, akan dikopi juga oleh istrinya. कि हम जो चाहें कहें, जो चाहें करें, हमारा कहना मानना जरूरी है। ये नहीं होता। अपने नमूने Perlu bagi si pria untuk memperlihatkan teladannya. Jika memperlihatkan teladan yang baik, maka wanita pun akan mengkopinya. तब एक दूसरे का हक अदा होंगे। Baru hak-hak keduanya akan saling terpenuhi. Lalu beliau alaihissalam bersabda, औरतों को सख्त तकलीफ होती है, wanita akan menderita दफन होता है, jika उनकी इसी चार दीवारी के हब्स में जिंदगी बसर करनी पड़ती wanita terpaksa hidup di bawah keempat penjuru rumah. है। लेकिन एक अमर खुदा ताला की रजा के खिलाफ नहीं है। हमें इसकी वजह लाने में क्या ताल्लुक है? लोग अगरचे मुलामत करते हैं Sekalipun orang-orang और बुरा जानते हैं, लेकिन जबकि एक अमर खुदा ताला की रजा के खिलाफ नहीं है, तो हमें उसकी meskipun orang-orang melaknatnya, tapi jika Allah Ta'ala menyukai perbuatan tersebut, maka apa pedulinya dengan murka orang-orang? गए अपने घर से चंद दूसरी औरतों के साथ बाग में सैर के लिए जाया करता था, और अब भी इरादा है कि ले जाया करूँ। अब फरमाया कि Beliau bersabda, हब्स होता है, kadang musim itu panas, namun wanita dikurung di rumah. Terkadang di Asia seperti itu adalah keliru. वो कहते हैं जी औरतें Orang-orang mengatakan, शरीफ खानदानों की औरतें katanya kenapa wanita itu keluar, katanya. निकलना मना नहीं। Wanita keluar rumah tidaklah dilarang. Ya, perlu untuk mematuhi pardah. मेरा फरमाते हैं कि यूरोप के एतराज़ Beliau bersabda, पर बेहयाई के हैं, Eropa melontarkan keberatan यूरोप के एतराज़ पर्दे पर बेहयाई के हैं, और इसमें तफरीक है और मुसलमानों ने berlebih-lebihan. घरों को औरतों के लिए बिल्कुल अब सुनाते हैं। Yakni, अगर एतराज़ है, jika melontarkan keberatan kepada Islam, हया नहीं है, वो भी गलत एतराज़ात हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के बातों के अमल हैं, namun वो भी गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। jika umat Islam malah memberikan contoh tidak baik dengan mengurung wanita di rumah saja, bahkan ketika musim panas itu adalah tidak baik. Bahkan Rasulullah biasa mengajak Hadrat Aisyah dan mengajak kadang ke perang. किया है वो गलत है। कुरान शरीफ ने जो पर्दा बताया है, Pardah yang diajarkan oleh Al-Quran itu semuanya perlu untuk dipatuhi. वाले मैंने पेश किए हैं, Referensi yang saya sampaikan, से अक्सरियत में kebanyakan औरतों के हकूक़ की बात है। berkenaan dengan hak-hak wanita. औरतों के हकूक़ उस तरह Hak-hak pria dijelaskan tidak secara terpisah. हुए भी हैं तो बहुत कम है। Jika ada, itu pun sangat kurang. हर मुआशरे Untuk itu, dalam setiap lingkungan masyarakat, nampak keunggulan pria, dan pria mengambil haknya. Wanita mengatakan, Islam mengatakan kepada pria जायज़ नाजायज़ तरीक़े से अपने हक ले लेते हैं। bahwa kalian कि बाज़ औक़ात
mengambil haknya, kadang dengan cara yang baik maupun tidak baik, kadang फिर भी हक ले लिया। tidak berhak atas sesuatu, namun tetap saja mengambilnya. Misalnya di negeri-negeri yang वहाँ के लोग उन्हें berkembang atau पढ़े लिखे लोगों में miskin, औरतों के हक बहुत मारे जाते mereka kadang banyak sekali hak-hak wanita yang dirampas. Dan kebanyakan di negeri-negeri Muslim saat ini, yang mereka negeri-negeri yang miskin, yang tidak terpelajar, wanita diperlakukan sangat buruk. Wanita tidak diberikan haknya. Pria malah menuntut haknya. Jika ingin menuntut hak, maka harus memberikan hak juga pada orang lain. Dan itu merupakan ajaran Islam. Jadi, हैं। इस अमूमी हालत के पेश नज़र dengan memandang kondisi umum seperti itu, Islam lebih menekankan untuk memenuhi hak-hak wanita dan juga pria. Islam juga dikeluhkan, katanya Islam tidak memenuhi hak-hak pria, hak-hak wanita. Mungkin pria juga mengatakan bahwa hak kita pun masih belum tegak. Kenapa hak wanita terus ditegakkan? Pada umumnya, pria seperti yang saya katakan, dari sisi kekuatannya, pria bisa saja mengambil haknya. Dan orang-orang saat ini, orang-orang membuat organisasi untuk menuntut hak-hak wanita, atau dengan cara lain, terkadang mereka pun berbuat zalim melalui perantaraan pria. Islam mengatakan wanita के बच्चों के हक अदा नहीं करती। yang tidak memenuhi hak-hak suaminya dan anaknya dan hanya menuntut haknya, ऐसी औरतें फिर wanita yang seperti itu ताला की नाराजगी मोल लेने वाली। akan memancing murka Allah Ta'ala. Jadi seperti yang telah saya katakan di awal, bahwa pria mukmin dan wanita mukmin harus, jika memenuhi hak-hak satu sama lain, baru akan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan tanpa sebab, tidak perlu untuk menuntut kepada orang lain untuk menuntut haknya. Untuk itu perlu difikirkan bahwa untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, kita harus memenuhi hak satu sama lain. Sekarang इसके लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाना। tidak perlu untuk pergi kepada orang lain. Bahkan jika kita harus pergi, maka pergilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihatlah apa yang diperintahkan oleh syariat dan Al-Quran. Dan bagaimana teladan Rasulullah dalam hal ini. Di zaman ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menegaskan kepada kita, alih-alih kita terus berdesak-desakan di pengadilan dan menuntut ini, itu, dan sebagainya, saya akan sampaikan berkenaan dengan kalangan yang lemah di masyarakat yang telah Islam berikan haknya, yakni mereka para peminta-minta dan yang luput. Allah Ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra an amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa atuz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'ts ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebaikan bukanlah kalian mengarahkan wajah ke timur dan barat. Kebaikan adalah milik orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhir dan malaikat dan kitabnya dan para nabi, dan mencintai berkorban harta dan memberikan hak kepada kerabatnya, kepada anak yatim, orang miskin, para musafir, para orang yang membutuhkan, dan mereka yang menegakkan salat dan membayar zakat, dan mereka yang memenuhi hak janjinya ketika mereka berjanji, dan bersabar ketika mendapatkan penderitaan. Begitupun ketika peperangan, merekalah yang menempuh kebenaran dan merekalah yang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala mendefinisikan seorang mukmin adalah mereka yang meskipun mencintai hartanya, namun tidak memahrumkan, meluputkan orang-orang pengemis dari hartanya. Dalam pandangan Allah Ta'ala, orang yang berjalan di jalan ketakwaan adalah mereka. Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il ladzina
uhsiru fi sabilillahi la yastati'una لا يستطيعون darran darban fil ardi wa yahsabuhum يحسبهم الجاهل al-jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum لا يسألون la yas'aluna لا يسألون الناس an-nasa ilhafa ما تنفقون wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. بخرج ضرورتمندوں میں Pembelanjaan bagi orang-orang yang membutuhkan وہ زمین پر dan mereka yang tidak mampu berjalan di bumi, بچنے کی عادت کی وجہ سے انہیں متوغل سمجھتا ہے لیکن تو ان کے آثار سے ان کو پہچانتا kalian dapat mengenali dari raut wajahnya. ہے جو کچھ بھی تم مال Dan apapun yang kalian belanjakan dari harta kalian, maka Allah Ta'ala mengetahui dengan baik. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu juga روایات کی تفسیر میں dalam menjelaskan beragam riwayat, beliau menjelaskan bahwa فائل اور معلوم پر مال خرچ کرنے membelanjakan harta kepada orang yang membutuhkan dan yang meminta-minta, beliau bersabda, کے نفلی صدقہ sedekah yang nafal, yang tanpanya, yang pondasinya pada kerahiman dan kasih sayang, ان کے ہمسایوں کی ضرورت اور دینے والے کی مالی حالت tidak diwajib, کے تقویٰ پر اسے چھوڑا گیا ہے dan itu diserahkan pada ketakwaannya. Hukum sedekah diperintahkan karena supaya setiap orang مالی حالت کے مطابق اسے ادا کرے memenuhi ketakwaannya sesuai dengan kondisinya, karena hikmahnya پیدا کرنا ہے menghidupkan hubungan satu sama lain. Untuk itu kharaj melainkan diperintahkan kepada setiap individu untuk membelanjakan hartanya yang dijelaskan dalam Al-Quran tersebut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyatan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. yakni barang siapa yang membelanjakan hartanya siang dan malam, bahkan secara tertutup maupun terang-terangan, maka dia akan mendapatkan ganjarannya dari Allah Ta'ala. Mereka tidak akan takut di masa yang akan datang, tidak juga mereka akan khawatir. Kata-kata ayat ini memberitahukan bahwa di sini tidak disebutkan zakat wajib, karena zakat tidak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan ini merupakan sedekah nafal yang dilakukan oleh manusia sendiri dan sesuai dengan kondisinya, kadang secara terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Kadang diberikan secara terang-terangan supaya menggerakkan hati orang lain untuk dapat mengikuti teladannya. Ada sebagian orang yang lemah, mereka tidak meminta, tidak mengejar-ngejar, tidak meminta-minta. Jadi ada juga yang memberikan bantuan secara diam-diam, bersabda bahwa supaya orang-orang yang memiliki kelemahan di dalam pengorbanan harta menjadi tergerak ketika melihat orang yang berkorban. Jadi ganjaran pembelanjaan yang seperti itu, pertama, dibelanjakan kepada orang yang menuntut, yang meminta kepada kita, seperti orang miskin yang meminta-minta kepada kita. Mereka tidak merasa malu, dan Islam pun menyukai untuk membelanjakan kepada orang miskin seperti itu, sebagaimana difirmankan, wa fi amwalihim haqqul lisailin. Di antara harta-harta Muslim merupakan ada hak juga bagi orang-orang yang meminta-minta, ini pengemis. Hadrat Muslim Maud bersabda, ingatlah, dalam maksud sa'il di sini adalah bukan peminta-minta yang sudah terbiasa, karena Islam tidak menyukai orang yang meminta-minta, dan tidak mungkin akan dibenarkan dalam Islam, karena Al-Quran sangat menekankan tawakal ilallah, tawakal kepada Allah Ta'ala, meminta-minta kepada manusia betul-betul bertentangan dengan sikap tawakal. Lalu Al-Quran menekankan untuk membelanjakan hartanya, namun peminta-minta yang sudah terbiasa itu malah merusak dirinya sendiri. Rasulullah malah melarang kepada orang-orang untuk meminta-minta.
Hadrat Umar begitu kerasnya menerapkan perintah tersebut, yakni jika ada seorang yang meminta-minta, maka Hadrat Umar akan merampas dan membuangnya. Hadrat Umar akan menasihatkannya untuk bekerja keras. Maksud meminta-minta di sini adalah bukan orang yang cacat, yang tidak bisa mencari nafkah, karena Islam menanggung rezeki mereka. Orang yang cacat, yang tidak bisa bekerja, sudah tua, itu merupakan tugas pemerintah untuk menjamin kehidupannya. Dari itu jelas bahwa dalam pandangan Islam yang dimaksud peminta-minta adalah mereka yang bisa bekerja keras, namun pekerjaannya tidak bisa mencukupinya, atau keluarganya banyak, sehingga jika ada orang yang meminta-minta kepada kawannya, maka Islam memang tidak menyukai, tapi Islam tidak melarangnya. Karena setelah bekerja keras, jika kebutuhannya masih belum terpenuhi juga, meskipun meminta-minta merupakan aib, namun Islam tidak mengatakan sebagai aib atau haram. Karena saudara itu menanggung beban saudaranya lainnya. Di dalam Al-Quran pada ayat lainnya dikatakan, Al-Quran menyebutnya sebagai orang yang mahrum. Dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum, yakni bagi orang-orang mukmin dari antara hartanya ada hak bagi orang meminta-minta, begitupun bagi yang mahrum, yakni orang miskin yang tidak meminta-minta dan orang-orang tidak melihat orang tersebut, maka dia tidak terbiasa untuk memperlihatkan wajah memelas kepada tetangganya. Al-Quran menyebutkan, lil fuqara'il ladzina yukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilun al-ghina minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yasharuna an-nas ilhafa. Wahai umat Islam, belanjakanlah harta kepada orang yang berkhidmat jalan agama. Namun meskipun mereka kekurangan harta, namun mereka menyelamatkan diri dari meminta-minta dan memilih untuk terdiam. Untuk itu, orang yang tidak biasa merenungkan menganggapnya sebagai orang yang mampu. Padahal jika dilihat dari wajahnya dapat dikenali bahwa dia tidak mau meminta-minta, padahal perlu. Dari kalimat terakhir, jangan menganggap bahwa dia tidak mau meminta. Maksudnya adalah untuk menyembunyikan kemiskinannya, dia menghindari untuk meminta bantuan kepada orang kaya. Membelanjakan orang kepada orang seperti itu, Al-Quran memberikan perintah bagi yang berhak, belanjakanlah, carilah orang miskin, berikanlah hak mereka, perhatikanlah kebutuhannya. Makna mahrum yang lainnya adalah mereka tidak bisa meminta. Untuk itu dari sisi makna tersebut termasuk juga orang-orang yang misalnya bisu, buta, atau wanita yang berparda, atau anak kecil, atau binatang yang tidak, dan mereka yang bertakwa adalah mereka yang memenuhi hak-hak tersebut. Bagaimana memberikan hak kepada orang yang meminta? Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Abu Bardah, Abu Musa meriwayatkan dari ayahnya, ketika datang pengemis kepada Rasulullah, atau ada orang yang membutuhkan kepada Rasulullah, Rasulullah pun bersabda, kamu rekomendasikanlah, kamu akan mendapatkan pahala, lalu Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhan kalian.
bahkan kepada orang yang menasihatkan untuk memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan tadi pun Rasulullah memberikan kabar suka bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. आम सवाली Ada peminta-minta umum के लिए untuk आपकी नसीहत है kebutuhan mereka. Rasulullah menasihatkan कि उनका हक अदा करो, untuk memenuhi haknya. लेकिन साथ ही Namun bersamaan dengan itu, उम्मत के अफराद को kepada individu umat, गैरत Rasulullah वजह दिलाते हुए अपनी menekankan untuk bekerja keras, किसी से ना मांगो, yakni untuk jangan meminta-minta, karena meminta tidaklah baik. Beliau bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. चाह तो वही है Tangan di atas artinya adalah mereka yang membelanjakan harta, sedangkan yang di bawah adalah yang meminta. Yakni Rasulullah melarang untuk meminta-minta. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Rasulullah pernah bersabda, apakah maukah kuberitahukan mengenai orang yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala? Kami berkata, kenapa tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membeli kuda, lalu pergi di jalan Allah Ta'ala hingga dia mati, yakni pergi untuk berjihad. फिर फरमाया आपने Lalu Rasul bersabda, पहले ये फरमाया कि सबसे बेहतर उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो अल्लाह के लिए सबसे बेहतर है, तो उसके बारे में ये बताया कि जहाद करें, mereka yang pergi untuk berjihad. Lalu bersabda, मैं ना बताऊं maukah kuberitahukan mengenai orang yang dekat dengan itu, जहाद करने वाले के लिए yakni dekat dengan orang yang berjihad? Rasulullah menjawab, जो शख्स लोगों से barang siapa जुदा होकर एक yang terpisah dari orang, lalu pergi ke lembah, lalu melakukan salat dan berzakat, yakni secara berdiam-diam beribadah dan melakukan pengorbanan harta secara diam-diam. कोई बड़ा अजर Itu merupakan ganjaran yang besar की बुराइयों से दूर रहे, dan terjauh dari memburuk-burukan orang lain, alih-alih malah berkumpul, ngobrol, bergosip. Sekarang banyak sekali acara-acara, program-program yang siang malam di TV-TV, di internet, di komputer, selalu yang dengan menontonnya manusia terjerumus dalam keburukan, khususnya para kalangan pemuda. Beliau bersabda, jauhilah itu, bertawajuhlah pada ibadah dan pengorbanan harta, karena itu pun mendekati kepada jihad. Lalu bersabda, maukah kuberitahukan mengenai orang yang paling buruk? Kami bertanya, kenapa? Wah, tentu Rasulullah. Rasulullah bersabda, mereka yang meminta dengan nama Allah, jika ada yang meminta atas nama Allah Ta'ala, lalu orang yang minta itu tidak diberikan, tidak dipenuhi kebutuhannya, maka itu adalah manusia yang terburuk. Abu Walid meriwayatkan bahwa suatu ketika Hadrat Umar tengah duduk, ada orang yang berjalannya cacat, lalu mengatakan beberapa syair, lalu dipuji oleh Hadrat Umar. Hadrat Umar mengatakan, la hawla wala quwwata illa billah. Lalu orang itu juga mengeluhkan atas lumpuhnya untanya. Hadrat Umar mengambil untanya dan sebagai gantinya memberikan unta merah yang harganya lebih mahal, dan memberikan juga perbekalan kepada orang tersebut, dan memberikan bekal perbekalan untuk safarnya. Berkenaan Hadrat Umar diriwayatkan bahwa Hadrat Umar pernah lewat di suatu rumah di mana ada orang tua yang meminta-minta, yang sudah hilang penglihatannya. Hadrat Umar datang, kamu dari ahli kitab mana? Orang tua itu mengatakan, saya Yahudi. Hadrat Umar bersabda, apa yang telah memaksa kamu untuk meminta-minta? Orang itu menjawab, saya membutuhkan, dan karena saya sudah tua dan terpaksa harus memberi jizyah, saya tidak bisa bekerja saat ini karena sudah tua. Untuk itu saya meminta-minta. Hadrat Umar memegang tangannya dan membawa ke rumahnya dan memberikan hadiah kepada orang tersebut. Ketika ada orang yang minta-minta, yang tidak bekerja, karena Hadrat Umar melihat bahwa dia berhak, karena dia sudah tidak mampu bekerja, jadi untuk memberikan haknya,
beliau mengajak orang tersebut dan memberikan hadiah dari rumahnya. Lalu Hadrat Umar mengambil petugas Baitul Mal और उससे कहा कि इसका dan mengatakan kepada petugasnya, perhatikanlah orang seperti ini, तौर पर मदद करनी थी कर दी, saya sudah membantunya. बैतुल माल से उसकी मदद Lalu beliau pun memerintahkan petugas Baitul Mal untuk memberikan harta dari Baitul Mal kepada orang tersebut. Karena ini merupakan perbuatan yang tidak adil, bahwa ketika muda kita meminta pajak dari dia, lantas ketika sudah tua tidak mampu bekerja, kita membiarkan dia seperti itu meminta-minta, itu tidak adil. Jadi itu merupakan haknya supaya kebutuhannya dipenuhi. Shadaqatu fil fuqara wal masakin. Ya, ini maksud fuqara di sini adalah umat Islam dan maksud masakin ini adalah ahli kitab. Beliau memaafkan pajak dari orang yang seperti itu dan juga orang yang sejenisnya. आम लोगों की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Hadrat Umar mengumumkan bahwa माल मांगना चाहे वो मेरे पास आए, barang siapa yang ingin meminta harta, datanglah kepadaku, maka Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai bendahara. मांगने वाले Ya, साहिल का थैला भी अपने जानवरों को yakni उठा दिया करते थे बाबू ऐसे मांगने वाले, वो इसलिए beliau terkadang की आदत थी, ketika ada orang yang sudah terbiasa meminta-minta padahal mampu bekerja, Hadrat Umar memarahinya. Misalnya di wadahnya sudah banyak makanan, namun tetap meminta-minta. Namun pada umumnya Hadrat Umar selalu memberikan hak kepada para pengemis tersebut. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, बाज़ आदमियों की आदत होती है terkadang beberapa साहिल को देख orang sudah terbiasa मौलवियत ketika melihat pengemis मौलवियत की राग हो merasa ketakutan. Alih-alih memberikannya, malah mulai menasihati si pengemis tersebut. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Dan itu seperti maulwi katanya. सुस्ती कह बैठे, सोच इन लोगों Sangat disesalkan, mereka tidak berpikir, एक नेक दिल और सलीम फितरत इंसान को मिलता है, इतना नहीं सोचते, mereka tidak berpikir bahwa meskipun peminta meminta-minta, meskipun dia sehat, उसको कुछ देने में तो गुनाह लाजम नहीं आता, memberikan kepadanya tidaklah dosa. Jika ada orang yang meminta-minta, meskipun dia sehat, tidak mau bekerja, setelah memberikan sesuatu kepadanya, silahkan nasihati, namun berikan saja dulu katanya. लेकिन Namun, तुम अगर कुछ दे दोगे jika kalian memberikan sesuatu, tidaklah dosa buat kamu. Bahkan di dalam hadis dikatakan कि अल्फाज ya, bahwa साहिल सवार होकर sekalipun si peminta-minta datang dengan membawa kendaraan, maka berikanlah kepadanya. Wa masaila fala tanhar, dalam Al-Quran dikatakan bahwa janganlah kamu menghardik pengemis. istirahat नहीं, Bukanlah maksudnya di sana bahwa साहिल को मत छिड़क, janganlah menghardik pengemis ini dan menghardiklah pengemis itu. Tidak seperti itu. Yakni maksudnya adalah janganlah menghardik pengemis karena dari itu dapat terbenam tersimpan benih keburukan. वो इस तरीके से तुमको नेकी से मारूम कर, Karena itu merupakan kehendak setan supaya kalian luput dari kebaikan. Renungkanlah bahwa dengan melakukan kebaikan akan terlahir kebaikan yang lain. Begitupun jika melakukan keburukan akan terlahir keburukan yang lain. Yakni seperti sesuatu dapat menarik sesuatu yang lain, begitupun Allah Ta'ala menerapkan bagi perkara-perkara lainnya juga. Jadi ketika kita bersikap lembut kepada seorang pengemis dan memberikan sedekah dengan baik, maka dia pun akan melakukan kebaikan. Karena setelah melakukan kebaikan, kadang hati menggoda kita untuk tidak berbuat kebaikan. Maka jika kita melakukan kebaikan, maka orang itu pun bisa akan menaruh perhatian kepada kebaikan. Bagaimana Hadrat Masih Maud Islam berlaku kepada para pengemis. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan मास्टर साहब Master Muhammad Hussein Sahib, Ahmad Hussein Sahib Farid Abadi, menceritakan istrinya kepada beliau मुझे कभी कभी bahwa terkadang suaminya menceritakan mengenai Masih Maud salam, ada seorang pembawa kurir datang पास चाय रखी थी,
dan Hadrat Masih Maud salam sedang menyimpan cahaya, namun ada orang meminta cahaya tersebut. भर के दे Hadrat Masih Maud salam memberikan cahayanya, थी हिंदी रूप से आंजला चुलू भर के minuman teh cahaya, चाय की पत्ती से दे दी होगी lalu tehnya pun diberikan. Kurir tadi meminta, Huzur, saya pun suka minum cahaya. Hadrat Masih Maud memberikan juga cahaya kepada kurir tersebut, tukang pos. Huzur, dari mana saya akan mengambil susu dan gula, katanya. Hadrat Masih Maud memberikannya uang lagi. Silahkan kamu belikan gula ini dari uang ini, katanya. Hadrat Mirza Bashir Ahmad meriwayatkan bahwa एलिया मास्टर अहमद हुसैन साहब istri Master Hussein Sahib मास्टर अहमद हुसैन साहब के हवाले से एक दफ़ा मुझे menuturkan bahwa suatu ketika suami saya menceritakan ketika musim dingin ada seorang tukang pos datang mengatakan, Huzur, saya kedinginan, मुझे अपना कोट दे tolong berikanlah mantel Huzur kepada saya. Hadrat Masih Maud pergi saat itu juga ke dalam dan membawa mantel 2 jumlahnya, mengatakan, silakan pilih mana yang kamu sukai. Si tukang pos tadi mengatakan, Huzur, saya suka kedua-duanya. Huzur alaihissalam mengatakan, kalau begitu silakan ambil kedua-duanya. Muhammad Mustafa, Hadrat Muhammad Mustafa, Rahmatan lil Alamin, Muhsin Insaniyat, Ghulam Ahmad Ki, Nara Takbir. सरदार मिर्जा Hadrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad juga और वाक़या बयान कर pernah menceritakan satu kejadian. सफिया बेगम बिन Safia Begum Sahibah, istri Abdul Qadir Sahib, बताया menuturkan bahwa देखा कि एक दफ़ा एक सवाली suatu ketika ada seorang pengemis Hadrat Masih Maud salam. सवाल नीचे दरीचे के एक दफ़ा एक सवाली Suatu ketika ada pengemis yang meminta साहब से आपकी कमीज मांग mantel atau kemeja Masih Maud salam. Hadrat Masih Maud salam membuka mantelnya dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Almarhum mengatakan betapa dermawannya Masih Maud salam ini. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menuturkan, suatu ketika Hadrat Masih Maud salam kembali dari berjalan-jalan masuk ke rumah, ada seorang pengemis terdengar meminta. Saat itu karena ada yang menemui Hadrat Masih Maud salam sehingga suara pengemis tadi tidak terdengar jelas. Hadrat Masih Maud salam masuk. Namun tidak lama kemudian ketika suara orang tadi hilang, Hadrat Masih Maud salam baru teringat suara dengungan si pengemis yang meminta kepada Masih Maud salam dari kejauhan tadi. Beliau bertanya kepada orang di luar, tadi ada pengemis, di mana orang itu? Orang sekitar mengatakan, Huzur, pengemis tadi sudah pergi. Setelah itu Hadrat Masih Maud masuk ke dalam, namun hati beliau gelisah. Tidak lama kemudian beliau terdengar lagi suara pengemis lagi. Lalu beliau langsung keluar dan memegang uang, lalu bersabda, begitu gelisahnya saya tadi, dan saya berdoa, ya Tuhan, kembalikanlah tadi pengemis itu kepada saya. Seperti itulah teladan beliau. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di dalam berkenaan surah Az-Zariyat, dalam menafsirkan ayat, beliau bersabda, Masakin dan Ibnu Sabil, Allah Ta'ala memberikan hak kepada mereka. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Yakni dari antara harta manusia pun ada hak untuk orang-orang yang meminta. Alasannya adalah di dunia orang miskin dan kaya bergantian. Terkadang sekarang miskin, besoknya kaya, sekarang kaya, besoknya miskin. Jadi jika dipandang secara keseluruhan seluruh dunia, maka harta seseorang bukanlah harta murni miliknya, melainkan termasuk hak orang lain juga di dalamnya. Alasan lainnya juga adalah segala sesuatu di dunia ini Allah Ta'ala ciptakan untuk jemaat, bukan untuk si fulan, bukan si fulan. Jadi jika seseorang diberikan harta lebih banyak, maka hak orang lain tidak lantas menjadi batil karenanya. Jadi
ada hak si fulan juga di dalam hartanya tersebut. Jadi meskipun dia kerja keras, si fulan memiliki hak yang lebih banyak dan Islam mengakui hal itu, namun pemilik itu tidaklah disebut sebagai lalu dalam menjelaskan ayat lain, wa imma tu'ridunna anhum tigha'a rahmatum min rabbika tarjuha wa kullahum qawlan maysura. Makna ayat tersebut ada dua. Pertama, aqriba masakin. Jika kalian tidak dapat membantunya, maka niatkanlah bahwa ketika Allah telah memberikan, maka pasti akan aku berikan. Dan nasihati juga orang tersebut bahwa jika saya mendapatkan taufik, aku akan berikan kepada kamu. Makna yang kedua adalah di dalam pengharapan karunia Allah Ta'ala, yakni jika berpikir bahwa jika saya memberikannya maka akan merusak akhlaknya, maka nasihatilah juga orang tersebut, bukan karena bakhil. Jika ada orang yang meminta-minta, jika dia tidak mau memenuhi kebutuhannya, supaya berpikiran supaya dia tidak terbiasa untuk meminta-minta, tapi janganlah itu didasari karena kepelitan, kekikiran. Begitu juga jika orang yang meminta-minta tadi terjerumus di dalam mabuk-mabukan, narkotika dan sebagainya, lalu membantunya, lalu memberikan uang kepadanya dengan berpikiran bahwa dia tidak akan meninggalkan keburukan mabuk-mabukan itu kalau begitu. Jadi, jika seseorang yang tidak memberikan kepada pengemis seperti itu dengan niat seperti itu tidaklah dosa. Terkadang Rasulullah bersikap diam ketika ada pengemis, langsung menasihati orang tersebut. Jadi, jika seorang pengemis memberikan hak, silahkan berikan. Namun lihat juga, apakah pengemis tadi membelanjakan uangnya dengan cara yang benar atau tidak. Ini merupakan hak kedua jenis kalangan. Ini merupakan dua hal yang dapat meningkatkan pengetahuan kita dan memperbaiki akhlak kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang memenuhi hak-hak sehingga tercipta satu persaudaraan di lingkungan masyarakat, dan kita menjadi memenuhi hak-hak istri, suami, anak-anak. Jika kita menjadi orang yang memenuhi hak mereka, maka lingkungan masyarakat akan menjadi damai. Dan tidak hanya damai, bahkan suasana rumah tangga pun akan menjadi rumah tangga yang teladan, ideal. Jika dunia melihat teladan kita, alih-alih berpikir mereka akan berupaya untuk melihat ajaran Islam dan tertarik kepada ajaran Islam, dan dengan begitu untuk menegakkan persaudaraan dan hak-haknya, perlu bagi kita untuk memenuhi hak-hak orang yang membutuhkan. Namun Islam dengan tanpa pamrih menasihatkan untuk memenuhi hak-hak. Jadi amalan nyata dari ajaran tersebut dapat membuka mata orang-orang dan membuka jalan tabligh. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat menegakkan amalan nyata dari ajaran Islam yang dapat membantu dalam penegakan misi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kita akan berdoa. Di dalam doa juga, doakanlah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kalangan yang luput, begitupun untuk para Ahmadi yang dipenjara jalan Allah Ta'ala. Semoga mereka segera dibebaskan. Untuk bagi para Ahmadi di seluruh penjuru dunia, doakanlah semoga Allah Ta'ala melindungi mereka. Wabah corona yang tengah merebak di dunia saat ini, doakan juga semoga segera hilang.
जलसा पर आए हुए untuk orang yang datang ke jalsah ini, अल्लाह ताला जो लाए हुए लोग हैं अल्लाह ताला खैर semoga Allah Ta'ala mengembalikan ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Doakan juga untuk diri sendiri dan juga orang lain. Semoga Allah Ta'ala, semoga jalsah salanah berikutnya dapat sepenuhnya मुकम्मल तौर पर पुरानी आंखों के साथ दोबारा मनाने dapat dilakukan dengan kesemarakan yang sepenuhnya. Dan दुआ कर लें mari kita berdoa. आमीन